Selamat datang di acara Gibah Ilmiah, podcast gibah yang pasti berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Gibah Ilmiah. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini dan kemarin juga Lord Luhut itu mengumumkan ternyata PPKM itu kembali diperpanjang. Jadi untuk teman-teman yang sedang bekerja atau sedang menempuh pendidikan atau sedang sekolah, semoga dalam keadaan sehat dan bisa melakukan kegiatan atau aktivitas seperti biasa meskipun via daring gitu kan atau via virtual. Sebelumnya di sini saya mau disclaimer dulu karena ini acaranya judulnya cukup berat yaitu Gibah Ilmiah. Ya, meskipun judulnya Gibah Ilmiah, pembahasan ilmiah, tapi kita sajikan dengan cara yang agak santai gitu. Disclaimernya yang pertama, apapun yang saya sampaikan di sini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Lalu saya sampaikan di sini apapun itu hanya sebatas pengetahuan dan kemampuan saya. Jadi jika ada yang kurang tepat atau ada yang saya salah menyampaikan, teman-teman bisa memberikan masukan kepada saya dan saya terbuka untuk diskusi. Bisa disampaikan di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Saya akan coba untuk merespon. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, saya akan melakukan revisi atau ralat. Itu aja. Langsung aja mungkin ya kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi hari ini pagi-pagi ditemani dengan segelas teh hangat ini kan. Saya ingin membahas masalah yang cukup umum di antara kita, yaitu bahasan tentang banjir. Kalau kita tahu beberapa bulan yang lalu atau akhir-akhir ini, terutama di awal-awal tahun kemarin itu banyak kejadian banjir yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Yang paling booming memang itu ada di Jakarta karena ya secara dia adalah ibu kota negara dan beritanya itu skala nasional, pasti pemberitanya lebih banyak di Jakarta. Padahal kejadian banjir itu bukan hanya ada di Jakarta, tapi ya di beberapa daerah lain juga. Jadi kota-kota besar yang terutama penduduknya itu banyak, gitu kan, pasti punya problem dengan banjir karena perkembangan kota menuntut perubahan signifikan di kota tersebut, gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah banjir karena space air yang semakin sempit. Nah, kalau di teman-teman yang tidak bergelut di dunia teknik sipil ataupun yang tidak bergelut di dunia teknik lingkungan atau apapun yang berkaitan dengan banjir, sangat umum teman-teman akan berkata bahwa banjir itu diakibatkan karena sampah. Lu sih buang sampahnya sembarangan, jadi banjir nih jadinya. Itu statement umum yang diungkapkan masyarakat awam gitu kan ketika terjadi banjir. Padahal kalau kita bicara tentang banjir itu tidak hanya urusan sampah, tapi lebih besar lagi. Jadi sampah benar itu bagian dari penyebab banjir, tapi bukan yang utama. Tapi banyak hal yang menjadi penyebab banjir. Nah, hari ini saya ingin membahas satu persatu faktor apa aja sih yang menyebabkan kejadian banjir gitu kan, atau apa aja sih penyebab terjadinya banjir. Nah, di sini saya coba list gitu kan beberapa faktor. Mungkin tidak semua bisa saya jelaskan, tapi di sini saya ada beberapa yang sudah saya coba untuk list satu persatu supaya durasinya tidak terlalu panjang gitu kan.
Nah, di sini nanti akan saya bagi jadi 2 sesi kali ya, supaya tidak terlalu panjang per episodenya. Nah, yang pertama itu ada faktor namanya faktor klimatologi atau faktor iklim. Nah, kalau faktor iklim itu biasanya kaitannya dengan hujan. Jadi kalau hujannya lebat, sudah pasti otomatis akan berpotensi banjir. Nah, saya bilang di sini baru akan berpotensi. Jadi tidak serta-merta kalau hujan deras itu akan terjadi banjir, belum tentu. Tapi masih ada faktor lain yang menyebabkannya. Jadi salah satunya itu adalah karena curah hujan yang tinggi. Jadi kalau menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau biasa kita sebut BMKG, kategori untuk hujan lebat sama hujan ekstrim itu biasanya berkisar antara di atas 50 mm per hari. Nah, itu yang masuk kategori hujan yang lebat atau hujan ekstrim. Nah, selain itu selain curah hujan juga ada, kalau kita bicaranya di negara-negara subtropis gitu kan, itu ada yang namanya badai. Misalnya kalau yang paling umum itu di Jepang atau di Taiwan atau di negara-negara di daerah Laut Cina Selatan atau di Filipina juga misalnya, itu ada yang namanya taifun. Nah, taifun ini adalah badai. Nah, biasanya taifun ini membawa atau awannya itu sangat tebal, jadi membawa air yang sangat banyak. Jadi ketika terjadi badai itu pasti akan hujan deras. Nah, itu yang juga bisa menyebabkan banjir, punya potensi untuk menyebabkan banjir. Nah, selanjutnya selain faktor klimatologi, nah ini yang paling umum nih, yang terjadi terutama di negara kita nih, negara kita tercinta ya, itu adalah faktor drainase. Nah, drainase atau apa ya istilahnya, pembuangan lah ya. Sorry, kayaknya perlu minum teh dulu. Nah, lanjut sorry. Jadi ada faktor drainase. Jadi drainase ini kaitannya dengan got atau saluran atau sungai gitu kan. Nah, di drainase ini biasanya di kota-kota besar, kalau dulunya nggak pernah terjadi banjir, lalu sekarang tiba-tiba terjadi banjir. Kenapa? Salah satunya adalah karena drainase. Nah, drainase ini adalah wadah untuk mengalirkan air hujan yang turun ke bumi gitu kan. Di daerah perkotaan biasanya saluran drainase ini dibuat, ada yang dari beton, ada yang dari pasangan batu kali gitu kan. Nah, cuma masalahnya ini sudah ada got kok masih banjir. Nah, kita bicaranya nanti ke kapasitas drainase. Nah, drainase dulunya kan nggak banjir, saluran ini juga udah ada, tapi dulu nggak banjir, sekarang banjir. Nah, itu kalau dulu misalnya yang saya bilang tadi, jumlah penduduknya belum banyak, rumah belum banyak, gedung-gedung belum banyak, jadi masih didominasi misalnya daerah itu banyak daerah hijaunya. Nah, sekarang daerah hijaunya berkurang, nah, otomatis limpasan air hujan atau runoff itu akan semakin besar. Nah, runoff tadi masuk ke dalam saluran. Nah, ketika ketika saluran drainasenya itu didesain untuk mengalirkan air dengan besaran 20 tahun lalu dipakai sekarang, nah otomatis itu akan tidak cukup. Nah, itulah yang menyebabkan banjir gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan urusan sampah. Nah, sampah tadi yang selalu disalahkan masyarakat awam tadi, ya memang dia salah sebenarnya. Nah, sampah tadi akhirnya masuk ke dalam saluran atau masuk ke dalam got atau masuk ke dalam sungai. Nah, sampah-sampah tadi akhirnya menyumbat atau minimal dia mengganggu aliran. Nah, karena dia mengganggu aliran, terus aliran sungainya itu jadi lambat, otomatis dia akan kapasitasnya berkurang. Baik itu dari segi dimensinya atau kecepatan alirnya, dia akan berkurang. Nah, si sampah inilah yang menyebabkan itu terjadi. Jadi sampah ini punya potensi mengganggu aliran sebenarnya.
Tapi kalau dia sampai bikin buntu, ya itu masalah lagi, masalah yang lebih besar gitu kan ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sedimentasi. Nah, ini juga sama. Sedimentasi ini terjadinya di saluran drainase tadi. Nah, sedimentasi ini dari mana sih? Nah, kita bisa cek kondisi daerah situ seperti apa. Misalnya kalau kita bicara sedimentasinya untuk di sungai gitu kan, kita bisa cek di sana ada kegiatan apa. Nah, kalau di daerah Kalimantan, di daerah-daerah yang punya tambang batu bara, itu sebagian besar sedimentasinya tinggi karena ya itu tadi ada faktor tambang batu bara yang mungkin tidak terlalu peduli dengan lingkungan, mereka menyebabkan material-material itu masuk ke dalam sungai yang akhirnya lambat laun itu akan membuat akan terjadi sedimentasi dan membuat kapasitas sungai itu menjadi kurang. Nah, begitu juga untuk sebagai contoh ini, misalnya di daerah-daerah yang sedimentasi itu juga bisa karena kegiatan manusia. Misalnya kalau kalian di jalan kan kalian pernah melihat pasir-pasir sedikit. Nah, sedikit-sedikit itu banyak yang masuk ke dalam atau kalian yang nyapu jalan atau pada saat kalian bersih-bersih ada pasir-pasir sedikit yang masuk ke dalam saluran. Nah, sedikit itu kan di satu waktu, tapi kalau diakumulasikan selama beberapa waktu, setahun, 2 tahun, nah itu akan banyak juga volumenya. Nah, akhirnya si pasir tadi masuk ke dalam saluran tadi menyebabkan sedimentasi. Nah, sedimentasi ini akhirnya bikin dangkal sungainya, bikin dangkal salurannya yang ujung-ujungnya mengurangi kapasitas. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi faktor sedimentasi ini ujung-ujungnya adalah mengurangi kapasitas saluran ataupun kapasitas sungai gitu. Nah, yang membuat lebih parah adalah sedimentasi ini tidak terlalu diperdulikan sehingga kasarnya itu adalah tidak pernah dilakukan pemeliharaan. Jadi saluran-saluran tadi yang banyak sedimentasinya, banyak sampah, itu proses pemeliharaannya kurang. Jadi kurang peduli lah pemerintah daerahnya mungkin atau pemerintah kotanya mungkin itu kurang peduli dengan kondisi saluran ini. Jadi saluran-saluran tadi itu tidak terpelihara dengan baik yang akhirnya sedimentasinya itu semakin menumpuk dan ketika terjadi banjir baru kalang kabut. Oh, ternyata sedimennya udah banyak. Gotnya itu anggaplah misalnya salurannya itu dalamnya 1 meter gitu. Ternyata sedimentasinya itu hampir 80 cm. Jadi kapasitas airnya untuk air mengalir itu hanya 20% gitu. Nah, kalau dari atas kan kita nggak bisa lihat. Oh, ini ada saluran. Kenapa kok masih banjir? Kamu nggak ngecek bawahnya, bro. Bawahnya itu ada sampah, ada sedimentasi, ada pasir, ada mungkin kerikil kali ya. Belum lagi kalau kita banjir itu atau di sungai-sungai besar itu kita kadang ketemu kursi, ketemu kasur, ketemu apa di dalam sana. Nah, itu yang menyebabkan jadi kebutuhan akan proses maintenance atau pemeliharaan itu penting. Jadi itu jangan sampai dilewatkan ya, terutama untuk pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Ayolah, banjir itu bukan hanya urusan sampah, tapi ini saluranmu di maintain nih, dibersihkan gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu ada yang keempat, yang terakhir lah ya untuk sesi kali ini. Yang keempat itu adalah morfologi sungai. Morfologi, bentuk das, percabangan sungai, jumlah orde sungainya. Belum lagi kalau kita bicara masalah bantaran sungai, terus dataran banjir, floodplain, terus yang ujung-ujungnya ini akan menyebabkan penurunan kapasitas sungai. Nah, kalau dulu itu kita berpikirnya bagaimana kalau terjadi hujan, air ini segera mungkin dibuang ke laut. Jadi
dibuat sudetan. Pokoknya ini air cepet-cepet deh keluar dari daratan, jadi harus dibuang ke laut. Nah, karena permasalahan krisis air dunia yang semakin meningkat sekarang, paradigmanya berubah. Jadi sebisa mungkin kita menahan air tawar atau fresh water ini selama mungkin di daratan. Nah, sehingga akhirnya sungai-sungai tadi itu tidak boleh lagi disudet atau di shortcut langsung ke laut, tapi dibiarkan banyak berkelok-kelok. Nah, sebenarnya kalau dia berkelok-kelok dan kondisi sungainya masih bagus, itu baik untuk penanganan banjir karena dia menahan air kan. Dia punya waktu yang lama untuk sampai ke daerah hilir. Misalnya sungainya panjang gitu kan, di bagian hilirnya ada kota, terjadi hujan. Nah kan airnya sungainya panjang nih, berkelok-kelok gitu. Nah dia punya banyak waktu untuk membuat jeda supaya airnya ini ngalirnya itu sampai ke kota nggak bersamaan gitu. Nah belum lagi kalau kita bicara bentuk das yang melebar, terus ada juga das yang memanjang, itu akan perilakunya terhadap banjir itu akan berbeda. Nah yang terakhir ini terkait dengan permasalahan di bantaran sungai. Nah di bantaran sungai ini yang kita tahu entah kenapa warga negara berflower ini itu sangat senang sekali untuk tinggal di dekat sungai. Entah faktor budaya apa gitu kan, tapi sangat senang sekali tinggal di bantaran sungai. Ya mungkin karena bantaran sungai itu kan biasanya daerah terbuka kan, tanah tidak bertuan, sehingga pemukiman-pemukiman ilegal itu banyak tumbuh di daerah bantaran sungai tadi. Nah, padahal bantaran sungai itu tidak boleh ditinggali atau tidak boleh dibangun sebenarnya untuk bangunan-bangunan semi permanen dan permanen. Tapi yang faktanya di lapangan banyak bangunan-bangunan permanen bahkan itu dibangun di bantaran sungai yang tanpa memperdulikan namanya sempadan sungai atau sempadan saluran besar maksudnya. Nah itu akhirnya karena bangun rumah di situ otomatis nanti kalau kita bicara bantaran sungai kan ada kaki-kakinya rumah tuh, pondasinya. Nah, pondasinya itu masuk ke dalam sungai. Akhirnya sungainya lambat laun menyempit karena faktor tadi pondasi-pondasi bangunan tadi yang ada di bantaran sungai. Nah, itu akhirnya ujung-ujungnya mengganggu kapasitas sungai itu sendiri. Nah, belum lagi kalau kita bicara masalah dataran banjir. Nah, dataran banjir itu apa sih? Saya jelaskan dulu di sini. Jadi dataran banjir itu adalah daerah biasanya di kanan kiri sungai, sebelah kanan atau kiri sungai yang memang disiapkan untuk memfasilitasi air atau debit yang berlebih yang mengalir di sungai tersebut. Jadi kalau misalnya ada debit besar nih gitu kan, karena supaya sungainya nggak meluap, itu airnya masuk ke dataran banjir sehingga elevasi muka airnya turun gitu, nggak sampai tinggi banget. Nah masalahnya yang terjadi, dataran banjir itu kan kalau tidak sedang hujan besar atau tidak sedang dalam debit tinggi, itu kondisinya itu kering, jadi tidak ada airnya. Nah masyarakat awam mengira bahwa itu dataran banjir itu adalah tanah kosong. Nah orang-orang yang belum bisa punya tanah dan senang membuat pemukiman ilegal ini melihat, wah ada tanah kosong nih, saya bisa bikin rumah ini, saya bikin istana di sana kan gitu. Nah akhirnya dibangunlah rumah 1, 2, lama-lama menjadi kampung. Kampung di dataran banjir. Nah dataran banjir itu didesain biasanya untuk debit dengan periode ulang yang besar, misalnya di atas 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun gitu kan. Nah, sehingga kalau debit-debit biasa atau debit-debit normal itu dataran banjirnya nggak banjir. Nah, ketika perumahan tadi sudah warga tadi atau dataran banjir tadi sudah menjadi daerah pemukiman, ternyata datang hujan dengan periode ulang yang besar gitu.
periode ulang 500 tahun misalnya. Banyak. Akhirnya itu dataran banjir tadi banjir. Nah ini warga awam marah-marah nih. Ini kampung kita banjir nih, gimana? Pemerintah nggak peduli dengan kita ini. Nah, ngomel lah warga di situ. Ternyata setelah dicek, oh ternyata itu adalah dataran banjir. Nah kalau udah dataran banjir itu bukan pemerintah atau desainer sungainya yang desainer pengendalian banjirnya yang salah, tapi kalian yang salah atau warga ini tadi yang salah. Itu dataran banjir, kenapa kalian tinggal di situ yang itu memang suatu ketika akan terisi air gitu. Salah satu caranya adalah yang paling ekstrim itu adalah relokasi. Ya kalian harus pindah dari dataran banjir itu kalau nggak mau kena banjir. Tapi kalau yang kita bicaranya cara yang lebih humanis, mungkin kita bisa melakukan adaptasi. Nah itu kita nanti terkait dengan pengendalian banjir, kita akan membahas di beberapa episode berikutnya. Nah itu tadi kalau saya coba simpulkan untuk yang episode hari ini. Jadi ada beberapa faktor banjir. Yang pertama itu faktor klimatologi, faktor drainase, sedimentasi, dan morfologi sungai. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas di episode kali ini. Kita masih punya beberapa faktor yang akan kita jelaskan di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hilaf dan salah-salah kata, mohon dimaafkan dan diberitahu saya supaya saya bisa segera memperbaiki. Semoga podcast ini bisa bermanfaat, paling tidak sekedar menambah wawasan teman-teman semua tentang pembahasan yang kita bahas tadi. Sampai jumpa di episode Gibah Ilmiah berikutnya, dan jangan lupa kalau memang ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman, bisa di like dan di share ke teman-teman lainnya supaya podcast ini bisa terus berkembang dan saya juga lebih semangat untuk dapat membuat konten-konten yang lain. Saya Benny atau biasa dipanggil Mas Ben, izin undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gibah Ilmiah.